Salam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullah. Pahit kopinya. Kayak gini kayak adek tuh suka nanya, dia kan baru beranjak dewasa, baru beranjak remaja gitu. Terus kemudian ya dia merasa ketika bangun tidur tuh gitu. Terus kemudian ya ada sesuatu lah ya. Terus kemudian bagaimana tuh dia? Karena dia juga nggak tahu tuh cara membersihkannya, mandinya. Dia bingung, dia aja mandi biasa tiba-tiba sholat subuh aja gitu. Ya, sama kalau anak-anak sekolah, anak pesantren kan belajar fikih basic akan ketemu kata-kata mukallaf gitu. Ya. Apa sih mukallaf itu? Ya. Mukallaf itu terjadi kalau ada dua syarat. Pertama, dewasa. Kedua, akal sehat. Jadi, kalau dewasa saja akal tidak sehat atau gila, tidak mukallaf. Atau gila ya, bukan geblek ya. Gila ya, gila. Beda. Gila. Sama gila. Geblek beda. Oh. Beda, itu beda. Keblinger beda. Ini gila yang akalnya memang terganggu itu, saraf terganggu. Nah, atau akalnya sehat. Tidak gila, tapi usianya belum dewasa, maka belum mukallaf. Jadi harus punya dua. Dia dewasa dan akalnya sehat, baru disebut dia mukallaf. Mukallaf artinya bahasa apa sih mukallaf? Mukallaf itu kan artinya orang yang terbebani. Taklif. Taklif ya, terbebani. Tanggung jawab. Nah, dalam hal ini terbeban dengan hukum Islam. Sudah wajib menjalankan kewajiban, sudah harus meninggalkan larangan. Berarti sebelum memasuki, ini kayak mikot ya? Iya. Sebelum memasuki masa mukallaf itu, sebelumnya dia nggak ditulis ya? Nah, ini dia menarik nih. Ya. Diem bae itu. Ada tulisannya, tapi tulisannya buat orang tua. Jadi orang tuanya nanti akan orang tua dapat. Jadi begini. Jadi anak kecil yang melakukan kebaikan dicatat sebagai pahala, tapi orang tua ada di situ, dapat di situ. Nah, demikian pula pelanggaran yang dilakukan sama anak kecil, larangan yang dilanggar, nah itu dia nggak berdosa karena tidak mukallaf. Nah, bagaimana ini? Apakah orang tuanya yang berdosa? Tergantung. Kalau orang tuanya memang tidak mendidik, tidak mengarahkan, berarti berdosa. Tanggung orang tuanya. Tapi kalau sudah mendidik, tapi memang. Nah, itu nanti apa namanya? Insya Allah maklumi, karena apa? Karena bisa jadi terjadi di luar pantauan orang tua. Karena memang kemampuan si anak yang bisa ya. Dia belum paham lah gitu. Ini dilarang, ini nggak boleh dan sebagainya. Itu menarik begitu. Makanya kalau ada anak kecil yang mati sebelum dewasa, orang tua nggak rugi sebetulnya. Itu orang dulu bilang sebagai celengan ya. Iya betul. Nah, udah punya celengan satu. Kenapa? Karena itulah anak kecil tadi yang akan orang dulu bilang gandeng orang tuanya ke sorga. Iya, gandeng. Ya, gandeng orang tua ke sorga. Dengan kebaikan-kebaikan. Belum ada kebaikan kan? Dia belum ada dosa. Belum ada dosa. Cuman kan kesediaan orang tua dibayar dengan pahala di akhirat nanti. Maka mungkin ini banyak yang belum tahu. Mungkin sebagian ada yang belum tahu. Bagaimana kalau yang mati anak kecil? Kan kita suka menyalahkan anak kecil. Ada orang yang nggak paham. Didoakan buat jenazahnya. Padahal ketika anak kecil mati, yang didoakan bukan anaknya kan? Bukan Allahumma gfir lahu. Allahumma dia walidayhi. Ya, Allah majfaratan wa zuhra syafi'an wa idzatan li bawahi. Ya Allah, jadikan anak ini sebagai nasihat, sebagai pelajaran, sebagai syafaat buat orang tuanya. Nggak ada doa buat anaknya. Karena anak nggak punya dosa kan? Ya. Beratkan timbangan orang tuanya karena kematian, berikan kesabaran. Semuanya buat orang tuanya. Nah, itu menarik tuh. Jadi orang tua ya walaupun sedih ditinggal mati anaknya, tapi ada semacam rasa kesenangan lah gitu bakal nanti yang bakal terjadi. Tanda seseorang mukallaf tadi apa? Nah, itu tadi. Umur atau apa sih? Nah, tanda orang mukallaf kan tadi dewasa ya. Dewasa ini ada 3 tandanya nih. Bisa dengan umur, bisa dengan mimpi, bisa dengan haid bagi perempuan. Nah, kalau umur begini. Umur nih umpamanya laki atau perempuan, ada orang yang belum pernah mimpi basah. Belum pernah haid. Tapi umurnya 17. Nah, gitu. Berarti dia sudah dewasa. Batas sudah mukallaf. Udah mukallaf. Walaupun belum mimpi, belum haid. Iya, sebab batas umurnya 15 tahun. Batas dalam Islam batas umur minimal 15 tahun. 15 itu pun maksimum ya. Minimal. Enggak berarti maksimal. Iya. Itu pun dalam kalender Hijriah. 15 itu dalam kalender Hijriah.
Saya Hijriah udah hampir 50. Iya. Bener saya. Ya. Jadi perkiraannya kalau 15 Masehi, perkiraannya 14 tahun setengah lah gitu. Kalau di Masehi. 14 tahun di Masehi gitu. Jadi artinya 14 tahun Masehi, 14 setengah tahun itu anak sudah balik walaupun belum mimpi ataupun belum haid. Jadi bukan lagi banyak orang nggak paham loh Mas. Iya, dianggap udah jenggotan atau udah ada jakun atau udah suara pecah atau di sini ada bijinya ya, anak laki, dianggap dewasa. Bukan. Itu bukan tanda itu. Jadi pertama umur. Itu bukan salah satu tanda dewasa. Bukan. Umur, pakai umur. Nah, yang kedua, mimpi basah. Nah, ini mimpi basah nih. Mimpi basah ini bisa dialami laki perempuan. Cuma perempuan jaranglah mengalami mimpi basah. Banyak kan laki-laki. Umur berapa itu laki-laki mimpi basah? Paling cepat 9 tahun. 9 tahun mereka Hijriah. Jadi artinya kalau ada anak kecil celananya basah umur 8 tahun, jangan bilang mimpi basah. Ngompol itu namanya. Itu ngompol. Baunya beda. Bau apa itu? Bau pesing. Nah, bau pesing ya itu. Tapi kalau dia udah 9 tahun ke atas, mimpi basah, diperiksa dulu. Ini baunya apa nih? Kalau bau pesing berarti apa? Ngompol. Tapi kalau baunya beda, nah, kayak apa nih baunya nih? Bau amis telur. Atau bau cucian 3 hari. Laundry. Nggak diangkat-angkat. Bau ini tuh, apa namanya, pelepah apa ya? Kayak bau pelepah kelapa itu kalau dicium, apa kayak apa? Baunya begitulah ya. Ya, tapi yang jelas bau amis telur. Sama kerak. Dia kalau mengering berkerak dia. Kerak. Jadi bedakan kalau ompol. Kalau ompol kan nggak kaku ya. Nggak kerak, basah begitu. Walaupun kering, nggak kaku dia. Tapi kalau sperma atau mani, pertama baunya, kemudian berkerak. Berkerak dan kaku. Nah, itu najis nggak? Nah, kalau mani nggak najis dalam mazhab Syafi'i. Bedain tuh Mas, mani dengan mazi bedain. Gimana? Nah, ini ada 4 cairan yang keluar dari kemaluan ini. Ada mani, ada mazi, ada wadi, ada seni. Nah, mani itu sperma. Kemudian ada mazi, itu cairan yang tidak sekental mani tapi tidak seencer air kencing dan bening warnanya. Dia keluar kenapa ya? Keluar ini mazi karena syahwat. Karena lagi syahwat terangsang, maka selesai syahwatnya turun, dia keluar. Itu mazi. Itu najis. Najis. Dia bau nggak? Nggak bau. Kalau yang ketiga wadi. Wadi ini keluar tanpa terasa, tapi karena kelelahan. Capek. Itu bukan najis. Najis. Sebab semua yang keluar dari dalam perut kita itu najis semuanya. Ya, ini wadi najis. Yang keempat seni, air pipis namanya itu. Ketahuan dah air pipis ya. Najis itu najis. Yang tadi nggak najis yang air mani nggak najis. Air mani nggak najis. Cuma kan biasanya keluar mani itu didahului dengan air mazi. Semua ngikut kan? Iya, biasanya begitu didahului. Memang antisipasi ya kalau kemana-mana bawa celana dalam. Kan karena kita capek. Iya betul. Iya pikir loh hati-hati gitu. Karena jatuhnya semuanya najis kan? Najis. Apalagi yang anak muda kan? Iya. Syahwat sedang bergejolak. Iya. Anak muda tuh begini istilahnya. Dia pernah muda kayak. Ini begini ya. Jadi ada usia yang namanya pandangan hidup. Ada yang namanya renungan hidup. Iya. Ada yang pegangan hidup. Jadi kalau masih muda, bedanya apa tuh kayak? nah pandangan hidup. Dia memandang hidup. Ada renungan hidup. Dia nggak mandang nggak hidup. Merenung baru hidup dia. Dalam Pak. Yang ketiga ini lebih lemah dah, lemah. Pegangan hidup. Pegangan dia, punya pegangan hidup dia. Pegang hidup. Umur berapa tuh? Nah, itu tadi tanda-tanda air mani ya. Nah, cara ini orang yang baru ngalamin itu mimpi itu harus ngapain setelah itu? Nah, kadang kan mandi aja tiba-tiba sholat padahal jadi gini, Mandi ada cara. ada anak yang polos. Dia ngomong, mama, ini aku kenapa ini kok? Semalam aku ngimpi. Dia nggak pernah belajar fikih. Nggak pernah berpikir, dia kaget saja. Kenapa nak? Kamu gini-gini ya? Pokoknya aku nggak tahu udah ngimpi enak gitu umpamanya gitu kan. Lihat celana kamu, oh ini namanya mimpi basah. Berarti kamu sudah dewasa, ya, sudah balik, sudah mukalaf, bla 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 dijelasin. Lalu kamu harus mandi.
Mandinya bagaimana? Mandinya ya siram seluruh tubuh kamu dari kepala sampai kaki. Ada niatnya, Ki. Ada niatnya, pakai niat. Apa niatnya tuh? Kalau memang dia bisa bahasa Arab, ajarkan. Nawaitu raf'al hadatsil akbar an jami'il badani fardhon lillahi ta'ala. Atau kalau nggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia. Saya niat menghilangkan hadas besar dari seluruh tubuh saya sebagai kewajiban. Belum mandi, apa pas air ngucur atau pas cidukan gimana? Pokoknya di bagian mana saja tubuh itu disiram, disitulah dia pasang niatnya dalam hatinya. Dalam hatinya. Nanti Nggak mesti dari pahala ya. nggak mesti dari kepala. Bahkan sebetulnya mandi itu yang bagus disunatkan dari sebelah kanan dulu. Ya. Ini kan kaki kanan nih. Kaki kanan, atas kanan. Atau tangan kanan dulu basahin ke bawah. Depan kanan, belakang kanan. Kemudian depan kiri, belakang kiri. Pala juga gitu mas, pala kanan. Pala kanan. Sengkret. Baru kemudian kepalanya. Nah, ternyata ajaran Rasul itu sesuai dengan dokter, dengan medis. Gimana gitu? Kenapa? Orang yang mungkin dalam kondisi tidak sehat, kemudian begitu masuk kamar mandi, langsung disiram kepalanya, bisa jadi akibatnya stroke atau terjadi penyumbatan darah. Kenapa? Ternyata kata dokter, ketika kepala disiram, kan dingin tuh, darah serta-merta mendadak naik ke atas semua. Ternyata urat-urat darah di sini ada penyempitan. Penyempitan. Sehingga darah kejar-kejaran, inilah macet di sini. Nah, itu bisa jadi stroke begitu. Maka itu ya banyak kasus orang di kamar mandi karena dalam kondisi. Ternyata ajaran Rasul itu Masya Allah ya, sesuai dengan ilmu medis. Jangan siram langsung kepala, siram badan dulu. Biar nanti darahnya kemari. Baru setelah itu. Tidak ada rahasia di balik sunnah-sunnah Rasul. Iya.